Oke, masih dalam pembicaraan filsafat kontemporer ya. Yang hari ini banyak membicarakan tentang filsafat analitik. Albert Ayer, Julius Ayer itu termasuk salah satu filsafat analitik yang memiliki aliran positivisme logis. Hari ini kita akan membahas tentang positivisme logis itu. Sebelumnya Ayer itu hidup di sekitar tahun 1910 sampai 1989 ya. Beliau besar di hidup dari Oxford. Beliau dari Oxford. Pada umur 25 tahun, beliau menulis buku yang berjudul Language, Truth, and Logic. Dari sinilah nanti pemikirannya muncul gitu. Bahwa positivisme logis ini dipengaruhi oleh lingkaran Wina ya. Dia termasuk juga murid ideologis ya. Murid ideologis lingkaran Wina. Ketika Perang Dunia II, beliau menjadi intelijen militer. Seusainya Perang Dunia II, dengan apa istilahnya prestasinya, beliau diangkat menjadi profesor di Universitas London. Sekitar tahun 1960-an. Di sekitaran waktu itu juga Ayer diangkat menjadi profesor di Oxford sebagai di bidang logika ya, di bidang logika. Nah, ini sekilas tentang tentang riwayat beliau, tentang riwayat dia itu ya. Dia termasuk orang yang berbeda ya dengan Bertrand Russell yang menolak wajib militer, tapi dia mengikuti wajib militer gitu. Kemudian dia juga belajar di lingkaran Wina, bahkan menjadi murid ideologis itu. Sehingga ketika pembicaraannya tentang filsafat analitik, beliau dipengaruhi oleh pemikiran positivisme yang ada di lingkaran Wina. Nah, apa sih yang dimaksud dengan positivisme logis ini gitu? Positivisme logis ini yang dimaksud Ayer itu tidak jauh berbeda dengan lingkaran Wina, yang makna dari positivisme itu sendiri ialah ilmu pengetahuan atau sebuah faham yang tertumpu pada ilmu alam itu. Dengan kata lain, menolak metafisika. Nah, di sini nanti unik ketika beliau Albert Julius Ayer membicarakan positivisme logis dalam filsafat analitik. Yang di dalam prinsip filsafat analitik adalah what is the meaning, bukan is the true gitu ya. Apa maksud dari sebuah ucapan itu? Kata Albert Julius Ayer bahwa ucapan itu tidak memiliki makna
jika tidak ada fakta dan data empiris itu. Nah, bagaimana untuk mengetahui sebuah ungkapan itu memiliki fakta dan data empiris gitu, yaitu menggunakan metode verifikasi. Nah, dengan begitu juga kata Albert Ayer bahwa sebuah ungkapan itu harus berdasarkan pengalaman indrawi atau observation statement. Karena jika sebuah ucapan itu tidak berdasarkan pengalaman indrawi, maka dia tidak bermakna. Nah, sebenarnya hal-hal ini itu sudah sempat disampaikan oleh Moore dan Russell tentang kritiknya pada idealisme. Hanya saja dimensi Russell itu masih memiliki dimensi metafisika. Namun Albert Julius Ayer itu justru memilih jalan yang radikal ya, menutup sama sekali pembicaraan tentang etika, teologi, metafisika dan estetika. Karena semua hal yang berkaitan dengan ini, ungkapan-ungkapan yang keluar dari yang berkaitan dengan etika, teologi itu tidak memiliki makna sama sekali. Kenapa? Karena tidak bisa diverifikasi. Hal-hal yang bisa diverifikasi hanyalah yang bersifat faktual dan fakta dan data empiris. Ada salah satu kelemahan dari teori ini ialah dia tidak bisa memverifikasi sesuatu yang sedang terjadi. Nah, itu berkaitan dengan prinsip verifikasi itu sendiri. Verifikasi hanya bisa berlaku pada masa lalu ya. Dia tidak berlaku kepada hal-hal yang akan datang dan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, jika ada ungkapan yang mengatakan, sebagai contoh misalnya, cuaca hari ini lebih baik daripada yang di luar rumah gitu, itu ungkapan yang tidak bisa diverifikasi karena sedang terjadi gitu. Dan dua hal itu juga tidak bisa dibandingkan. Nah, verifikasi saya rasa itu ya, positivisme logis ini dipengaruhi oleh lingkaran Wina yang bertumpu kepada ilmu alam dan menolak metafisika itu. Semua ucapan yang tidak bisa diverifikasi maka itu dikatakan tidak bermakna. Nah, di sini pembicaraan Albert Ayer sama dengan pembicaraan sebelumnya, dan sebagaimana dalam prinsip filsafat analitik, dia tidak berbicara tentang kebenaran dan yang tidak benar, tapi berbicara tentang yang bermakna dan tidak bermakna. Itu, dan tidak bermakna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang Albert Julius Ayer berbicara tentang positivisme logis. Pada intinya adalah di dalam bukunya Language, Truth and Logic itu berbicara tentang positivisme logis, bagaimana logika ucapan itu harus berdasarkan observasi. Orang yang berbicara tanpa data dan fakta itu pembicaraannya tidak bermakna begitu.
Namun di dalam bukunya selanjutnya, The Problem of Knowledge, ya, ini Problem of Knowledge itu berbicara tentang skeptisisme atau problem-problem dalam pengetahuan. Itu memiliki 3 dasar. Skeptis terhadap sesuatu, tiga hal itu, ya. Pertama tentang persepsi, kedua tentang ingatan, dan ketiga tentang mengenal orang lain. Nah, kenapa ini menjadi problem ilmu pengetahuan gitu kan? Tentu ini lebih mendalam lagi dan memang keluar dari pembicaraan filsafat analitik, tapi memiliki kaitan yang sangat erat gitu. Soal persepsi, memang persepsi itu lahir dari pengalaman, ya, dan itu bisa diobservasi. Tentu sebuah persepsi itu berasal dari sesuatu yang bisa diverifikasi gitu. Namun karena dia terus berkembang, maka persepsi ini bisa mati gitu, bisa tidak berlaku. Begitu juga dengan ingatan. Ingatan memiliki sebuah kemungkinan lupa dan lain sebagainya. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi skeptisisme dalam pengetahuan atau problem-problem pengetahuan. Nah, mengenal orang lain ini juga suatu pengetahuan itu. Bagaimana kita bisa mencatat kehidupan seseorang dan membuat suatu biodata tentang seseorang jika kehidupannya belum berakhir misalnya. Nah, oleh karena itu verifikasi akan terus berjalan selama tokoh atau seseorang itu masih berinteraksi gitu, kira-kira gitu, ya. Maka ini pembicaraannya seru, namun tidak dibicarakan di sini gitu, tentang 3 hal: persepsi, ingatan, dan mengenal orang lain itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wassalam.